yang lalu kita sudah membahas tentang etnografi Batak dari Pak Irfan Simatupang. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang etnografi Minangkabau. Ini akan langsung disampaikan oleh ahlinya itu dari Prof. Zainal Arifin dari antropologi UNAN gitu. Beliau dulu dosen abang juga di UNAN, sekaligus pembimbing juga dulu, pembimbing waktu S1 skripsi. Jadi beliau memang expert lah untuk pembahasan masalah Minangkabau ya. Baik, mungkin sebelum sebelum mulai, Abang share dulu terkait dengan CV beliau ya. Sekilas saja mungkin teman-teman. Kelihatan kah? Oh, sudah Ayah sudah share ya? Sudah saya tutup, sudah saya tutup. Oh ya, Oke, silakan, silakan, silakan. sebentar teman-teman. Ya, ya. Ini beliau dosen di antropologi UNAN dan tahun kemarin sudah mendapat gelar profesor ya, Prof. Ya, Ya, beliau S1-nya di antropologi UNAN, S2-nya di antropologi UGM dan S3-nya juga di antropologi UGM. Jadi beliau sudah banyak melakukan penelitian terkait dengan Minangkabau dan masyarakat Sumatera pada umumnya gitu. Jadi khusus untuk hari ini dengan tema Minangkabau akan disampaikan langsung oleh beliau sebagai salah satu antropolog yang sudah expert di bidangnya. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Zainal untuk mungkin membuka diskusi pada. Oh ya, mohon maaf Prof. Ini saya izin juga. Semestinya ini kan mata kuliah ini saya sama Pak Arif yang mengampu. Tapi karena Pak Arif lagi ada meeting dengan rektorat, jadi hari ini saya saja yang masuk gitu. oke. Baik, Prof. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Zainal. Oke, terima kasih banyak, Pak Ferdi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi lagi Bapak. wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya cerah-cerah. eh, apa mungkin pagi ini kita akan coba mendiskusikan ya eh, seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi tentang Minangkabau. Sebelum kita diskusikan, kalau boleh saya tahu, kalau bicara Minangkabau itu apa yang Anda bayangkan kira-kira tentang Minangkabau? Apa gitu yang Anda bayangkan tentang Minang? Coba. Rumah Gadang. Rumah Gadang, apa lagi? Makanannya, Prof. Makanannya rumah makan Padang, ya. Ya, apa lagi? Yo. Kerupuk kulit Bapak. Kerupuk. Ayo, apa lagi? Yo. Yang kerbau itu, Prof. Kerbau apa Oh, namanya itu? kerbau. Ya, kerbau, ya. Adu kerbau, ya. Ya, Pacu kerbau, ya. Oke, nah, apa ya lagi? itu. Apa lagi, yo? Jadi itu realitas yang kita lihat ya, itu realitas yang kita lihat. Ya, ini semester berapa ya? Semester satu ya? Semester satu atau semester berapa? Semester 1, Prof. Mahasiswa baru Oh, semua. oh, semester satu. Ya, jadi antropologi itu tidak sekedar menjelaskan apa yang kita lihat. Ya, sebagai pesan saya, antropologi itu tidak sekedar menjelaskan apa yang kita lihat. Yang dijelaskan tadi yang dilihat itu. Rumah gadang, rumah makan Padang, gitu ya. Kerbau, dan segala macam. Itu realitas yang kita lihat. Antropologi tidak sekedar melihat, menjelaskan apa yang terlihat.
Tetapi intinya antropologi itu menjelaskan apa yang ada di balik realitas itu. Ya, salah satu ahli antropologi terkenal, Spradley namanya, mengatakan tugas antropologi itu menjelaskan makna yang ada di balik realitas. Oleh sebab itu, antropologi itu pertanyaan paling penting dalam antropologi itu mengapa? Ya, mengapa rumahnya seperti ini ya? Ya. Kenapa kok Padang itu banyak rumah jualan makanan ya? Pertanyaan mengapa itulah nanti yang harus dijawab oleh antropologi. Jawabannya, nah itu yang kita sering sebut dengan istilah budaya. Ya, sebagai pengantar awal saya ya, karena ini adalah semester 1. Jadi ingat betul itu ya, antropologi menjelaskan selalu dia menggunakan ya, intinya itu dia selalu menggunakan kata mengapa. Jadi tidak hanya kita menjelaskan, oh rumah adat orang Minangkabau itu runcing-runcing ujungnya gitu ya, disebut dengan rumah gadang dan segala macam. Oke ya, sebagai pengantar awal. Ya. Nah, hari ini kita akan coba memahami menjawab pertanyaan seperti yang Anda bayangkan tadi. Mengapa rumah gadangnya, rumah adatnya seperti ini? Rumah gadang namanya. Gadang itu artinya besar. Ya, rumah gadang. Ya. Kenapa rumahnya seperti ini? Kenapa di mana-mana orang Minang sering buka rumah makan Padang. Lagi yang Anda lihat, kelihatannya banyak orang Padang itu jualan kaki lima kelihatannya. Ya, sering teriak-teriak di jualan di kaki lima. Ya, itulah nanti yang akan kita coba jawab. Ya, oke ya, paham ya sebagai pengantar awal ya. Oke, saya ingin coba tunjukkan dulu sebagian udah kenal mungkin ya. Tetapi yang ingin saya tekankan, jadi Sumatera Barat itu salah satu provinsi yang ada di Sumatera bagian tengah, bagian barat, di tengah Sumatera yang ada di bagian barat. Ya, ada 2 etnis di Sumatera Barat. Ya, etnis Minangkabau, ini yang ada di Sumatera itu, ya. Dan kemudian ada kepulauan yang ada di sebelah barat. Ini namanya etnis Mentawai. Ya, di Sumatera Barat itu ada 2 etnis. Etnis Minangkabau, ini yang di Sumatera ya. Dan etnis yang ada di kepulauan yang ada di sebelah barat. Itu namanya etnis Mentawai. Menariknya Minangkabau itu wilayahnya meluas keluar dari provinsi. Ya ini ya, keluar dari provinsi. Ya. Bahkan dalam beberapa referensi mengatakan Minangkabau sebenarnya juga meluas sampai ke Malaysia, ke Negeri Sembilan. Ya. Kemarin saya sudah coba share beberapa artikel, beberapa tulisan, buku gitu ya. Salah satu yang ke Pak Ferdi, nanti silakan minta kalau perlu. Ya. Salah satu tulisan yang menarik itu adalah tulisan Jocelyn de Jong. Dia adalah seorang antropolog Belanda yang mencoba memahami, mendalami Minangkabau itu awal-awal tahun 50-an. Ya, sebelum keluarnya buku-buku yang lain seperti Muhtar Naim, Yusuf Kato dan segala macam. Ya. Jadi ketika kita bicara etnis, ketika kita bicara suku bangsa, jangan terjebak pada administratif. Etnis Banjar bisa jadi lebih kecil dari Kalimantan Selatan, tetapi sangat mungkin dia lebih besar dari Provinsi Kalimantan Selatan. Itu ya intinya ya. Jadi ketika kita mencoba memahami etnis, kita harus keluar dari wilayah administrasi.
Ya, etnis itu bukan bicara administrasi. Ya. Nah, kata Yusuf Diong, dia dibagi atas 3 wilayah besar. Ya, Minangkabau itu dibagi dalam 3 wilayah besar. Ada yang disebut dengan Luha, ya. Luha ini diterjemahkan oleh Yusuf Diong itu oleh Belanda disebutnya dengan dare. Dare itu artinya daratan, ya. Luha itu artinya adalah wilayah asal yang ada di daratan. Nanti kalau Anda lihat peta, buka Google Map gitu ya, dia ada di tengah Pulau Sumatera. Ya, di tengah di tengah Pulau Sumatera bagian tengah itu ya, di Sumatera Barat itu. Ya, dia di sekitar ada 4 gunung yang menjadi pusat di daerah Sumatera Barat itu, Merapi, Singgalang, Tandikat, dan Sago itu. Daerah asal-usul awal dari Minangkabau itu berasal dari sekitar daerah itu. Ada 3 kelompok. 3 kelompok inilah yang kemudian disebut dengan daerah asal atau daerah Luha itu sendiri. Ya, sekarang Luha ini menjadi kabupaten ya, tanah datar, Agam, 50 kota, itu adalah nama Luhanya yang sekarang menjadi nama kabupaten. Ya, yang kedua itu daerah rantau namanya. Ya, rantau ini kecenderungannya di daerah pesisir, maka sering disebut juga dengan istilah pesisir. Rantau itu adalah daerah migrasi orang-orang dari Luha tadi, dari daerah asal tadi, dia kemudian bermigrasi ke berbagai daerah, dan yang paling banyak sekali itu atau yang paling utama itu mereka menyebar ke daerah pesisir, ya. Tetapi beberapa literatur juga mengatakan dia kemudian juga menyebar ke daerah barat, ya, di daerah Riau, ya, ke daerah Riau ini. Bahkan sampai ke Negeri Sembilan. Itu namanya daerah rantau. Ya, itu namanya daerah rantau. Luha tadi adalah daerah asal usulnya, biasanya di di pegunungan biasanya ya. Eh, Kemudian rantau itu adalah sebaran dari daerah Luha tadi, dan yang terakhir adalah koloni, wilayah koloni. Koloni ini sebaran dari daerah rantau tadi. Jadi dia dari daerah asal, kemudian bermigrasi menjadi daerah rantau nanti bermigrasi lagi, inilah yang menjadi daerah koloni. Nah, oleh sebab itu, daerah koloni ini katanya, ya ini, sampai ke Bengkulu, ke Muko-Muko, gitu ya, sampai ke daerah Jambi, dan segala macam. Ya, kira-kira gitu ya. Tapi ada satu lagi yang menarik, dari salah satu buku mengatakan bahwa Pasaman Barat itu masuk dalam provinsi Sumatera Barat. Dia berbatasan dengan daerah Sumatera Utara, Mandailing. Ya, katanya Pasaman Barat itu tidak bisa dikatakan Minangkabau, juga tidak bisa dikatakan Mandailing. Karena Pasaman Barat itu dianggap sebagai daerah pertemuan antara Minangkabau dan Mandailing. Maka salah satu penulis, Mansur, mengatakan Pasaman Barat itu dianggap dui budaya. Ya, oke. Jadi kalau kita simpulkan kira-kira bisa seperti ini. Ya, dari daerah Luha, Luha itu ini ya, yang 3 ini, 1, 2, 3 ini. Kemudian dia menyebar ke timur, menyebar ke barat, itu kemudian menjadi daerah rantau. Rantau-rantau inilah yang nanti kemudian menyebar ke berbagai daerah, itu yang disebut dengan daerah koloni. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kira-kira silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa Anda ambil dari cerita identifikasi wilayah ini kira-kira?
Apa yang bisa kita jelaskan dari salah satu tipikal budaya Minang dengan pembagian wilayah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bermigrasi. Bermigrasi, merantau kalau dalam konsepnya ya. Jadi kita udah bisa lihat ya, ternyata tradisi merantau itu, tradisi bermigrasi itu adalah tradisi yang sudah sejak lama sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Minangkabau. Menariknya, walaupun dia bermigrasi, dia tetap mengakui sebagai Minang, sebagai Minangkabau. Makanya tadi muncul rantau kemudian muncul koloni, gitu ya. Salah satu daerah di daerah Jambi itu, kalau ada yang dari Jambi, ada namanya daerah Bangko. Bangko itu daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Bangko itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi itu, 60% penduduknya itu berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Ya, dia lama-lama jadi koloni, tapi belum tercatat pada waktu itu oleh beberapa penulis. Tetapi daerah Kerinci, salah satu daerah kabupaten lain di di Provinsi Jambi, 80% penduduknya itu berasal dari Minangkabau. Ya, oke. Apalagi yang bisa Anda tarik dari ini? Kemana orang Minangkabau itu merantau? Dari pelajaran ini kira-kira. Kemana dia merantau? Ke daerah seperti apa dia merantau? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kata ini Bapak. Mana? Ayo. Gimana? Ayo. Dari pelajaran ini kira-kira kemana orang Minangkabau itu merantau kira-kira? Ayo. Gak ada yang bisa jawab? Ke wilayah Pasaman Barat, Bapak. Ya, tipikalnya seperti apa maksud saya? Maksud saya seperti apa tipikal daerahnya? Bisa ke pesisir, ya daerah lautan, bisa ke daerah Riau, daerah gunung, ya, bisa ke Banjarmasin, daerah sungai, bisa ke kota, bisa ke desa, ya. Di Taman Nasional Kerinci Seblat, ya, itu di daerah Jambi. Di jantung Taman Nasional Kerinci Seblat itu, kalau kita jalan kaki ke dalam itu, kalau saya 2 hari 2 malam, ya jalan kaki ke kampung itu, ya. Itu adalah ada sebuah etnis kecil di situ, namanya Serampe. Menariknya, di tengah jantung Taman Nasional yang 2 hari 2 malam masuk ke dalam itu, kami menemukan ada 3 keluarga dari Minangkabau. Ya, kalau orang Banjar kira-kira kemana dia merantau ya kalau dia pergi ya, kalau dia bermigrasi ya, kalau dia merantau daerah seperti apa ya? Cuma ada ini paham gitu. Oleh sebab itulah makanya Minangkabau itu kelihatannya ada di mana-mana gitu kelihatannya ya. Nggak mengenal tempat, nggak mengenal agama gitu ya. Saya bertemu dengan salah satu tokoh Minangkabau di Manado, istrinya orang Katolik, dia sendiri masih Islam, tapi istrinya orang Katolik. Minangkabau nggak jadi masalah dia. Ya, dia bisa merantau ke daerah daratan, pegunungan maksudnya ya, bisa ke daerah pesisir, bisa ke kota, bisa ke desa gitu ya, bisa ke hutan gitu ya. Ya, bisa ke metropolitan dan jangan salah juga gitu ya. Banyak juga yang bermigrasi yang kemudian ke daerah-daerah ke luar negeri dan segala macam. Jadi kesannya Minangkabau itu ada di mana-mana. Ya, dari identifikasi wilayah ini kita bisa melihat kenapa Minangkabau itu kelihatannya ada di mana. Karena tradisi merantau ini, tradisi bermigrasi ini menunjukkan mereka sebenarnya adalah orang yang sangat adaptif di manapun. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal agama. Di Papua juga banyak gitu ya orang Minangkabau.
Ya, nanti kita akan coba lihat apa yang menjadi ciri khas merantaunya orang Minang dengan merantaunya orang-orang dari etnis lain. Ya, umpamanya Jawa. Jawa itu gimana kalau dia pergi bermigrasi? Ada yang dari Jawa, gimana? Orang Jawa itu kalau bermigrasi, gimana ya polanya? Kelihatannya suka berkelompok dia ya. Orang Jawa itu kalau bermigrasi dia berkelompok gitu ya, satu kelompok-kelompok gitu ya. Ya, orang Jawa itu biasanya ke daerah-daerah pedesaan, ke daerah-daerah kota kelihatannya tidak eksis. Ya, Minangkabau kecenderungannya dia bisa di mana-mana. Oke, pelajaran pertama yang kita bisa pahami dari Minangkabau, berangkat dari ini kita bisa memahami bahwa ternyata tradisi merantau itu, tradisi Aji bermigrasi ganteng itu, bangsat. ya, itu sudah lama di ini, sudah lama menjadi semacam Audio sebuah semangat, ya, sudah tak lama menjadi semangat di dalam kehidupan masyarakat. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan, silakan. Kalau kita mau, kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Itu ya yang saya bilang dari awal tadi ya. Tugas antropolog, dia melihat ada sebuah realitas, tugas kita mempertanyakan kenapa demikian ya. Gitu ya, ingat ya. Mumpung masih semester 1. Ya. Jangan sampai nanti baru ingat udah semester 7, semester 8 baru ingat gitu ya. Tugas antropologi itu. Ya. Antropologi itu menjelaskan mengapa realitasnya demikian. Maka kita bisa membaca kenapa Minangkabau itu ada pembagian-pembagian seperti itu. Kita bisa jelaskan ternyata tradisi merantau itu pada prinsipnya sudah menjadi tradisi lama di dalam kehidupan orang Minangkabau. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Boleh ya sambil ngopi-ngopi ya boleh ya. Boleh, Pak. Boleh ya. Oke, silakan ada. Kita coba lihat dari mitologi asal-usul. Asal-usul. Ya. Di dalam masyarakat Minangkabau itu adalah masyarakat yang tidak mengenal tradisi tulis. Ya, di dalam banyak masyarakat Indonesia biasanya tradisi lisan itu memang lebih berkembang. Termasuk Minangkabau itu lebih banyak mengembangkan tradisi lisan daripada tradisi tulisan. Ya. Nah, mitologi asal-usul ini biasanya dituliskan dalam sebuah tambo namanya. Tambo itu adalah cerita asal-usul. Ya, cerita asal-usul tentang Minang, cerita asal-usul tentang wilayah, cerita asal-usul tentang tokoh seseorang. Namanya Tambo, Tambo, Tambo. Ya, Tambo itu baru dituliskan ketika orang Minangkabau ya mengenal tulisan Arab. Ya, ketika Islam masuk ke Minangkabau, ya orang Minangkabau mulai mengenal huruf-huruf Arab. Arab apa nama istilahnya? Arab gundul namanya ya. Arab gundul itu Arab tulisan Arab yang nggak ada ini ya, nggak ada titik-titik apanya gitu ya. Dia betul-betul ini. Ya. Nah, kita bisa memahami asal usul itu dari cerita-cerita yang sudah dituliskan di dalam sebuah tambo tadi. Apa salah satu ceritanya? Katanya nenek moyang orang Minangkabau itu bernama Sri Maharaja Diraja, ya. Beberapa referensi juga mengatakan Iskandar Zulkarnain, penulis-penulis asing mengatakan Iskandar the Great, ya. Sri Maharaja ini nenek moyang orang Minangkabau berlayar ke timur, dia berasal dari Ruhum katanya. Dia berasal dari Ruhum, berlayar ke timur, sampai akhirnya terdampak di puncak Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi itu salah satu gunung yang ada di Minangkabau di Minangkabau. Saat itu katanya puncak Gunung Merapi itu masih sebesar telur titik katanya. Ya, oke. Sri Maharaja Diraja berasal dari Ruhum,
Dia berlayar ke timur sampai akhirnya terdampar di puncak Gunung Merapi. Pada waktu itu Gunung Merapi masih sebesar telur itik. Apa yang bisa Anda tangkap dari sini? Apa artinya berlayar ke timur itu apa artinya? Apa yang bisa Anda tangkap dari sini? Artinya Sri Maharaja Diraja itu bukan orang Minang. Ya, nenek moyang orang Minangkabau itu artinya bukan dari Minang. Kan kelihatan ya, berlayar ke timur dari Ruhum. Ya, jadi nggak tahu lah Ruhum ini di mana gitu ya. Tetapi dengan kata berlayar ke timur artinya Sri Maharaja Diraja yang diakui sebagai nenek moyang orang Minang itu artinya bukan orang Minangkabau. Dan menariknya dalam banyak mitologi di masyarakat-masyarakat manapun biasanya, gitu ya, sering sekali menggunakan kata Gunung Merapi, ya, sering sekali menggunakan Gunung Merapi, ya. Kalau kita belajar sejarah kebudayaan, ya, pada masa pra-Hindu, ya, kalau kita anggap Hindu itu adalah agama awal, ya, pada masa-masa pra-Hindu, Merapi itu gunung yang berapi itu sering menjadi orientasi tempat tinggal. Ya, sering menjadi orientasi tempat tinggal. Ya. Karena Gunung Merapi, gunung yang berapi itu ya dalam kehidupan banyak masyarakat itu adalah fungsional dia sifatnya. Ya, dia sifatnya fungsional karena dia dianggap sebagai simbol ya keberanian mungkin gitu ya, simbol kehidupan gitu ya. Kalau kita belajar sejarah kebudayaan itu asal usul api gitu ya, asal usul ditemukannya beberapa teknologi gitu ya. Sumbernya atau inspirasinya dari gunung yang berapi. Yang kedua, dalam banyak mitos di dalam banyak mitos masyarakat, sering kita mendengar seperti IT ini ya, tahu ya IT ya, burung-burungan itu sering muncul itu, ya Indonesia itu Garuda burung ininya, simbolnya. Amerika itu kunik, Indian itu kunik ya. Lagi ada yang dari Riau, ya dari Riau ke Jambi ya, Angsa itu, Angsa 2 itu, ya kita sering ya mendengar ya burung-burungan, ya. Dari teori mitologi, kenapa di dalam banyak masyarakat sering mengatakan mitos asal-usulnya itu dari jenis burung-burungan seperti ini, mungkin IT, mungkin Garuda, mungkin apalah ya. Karena burung itu adalah simbol dari dua dunia. Nah, burung itu dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dengan dunia para dewa. Ya, nanti cek, nanti lihat ini ya di Google seperti apa gambar dewa Hermes Yunani, ya dewa Hermes. Hermes itu disimbolkan seperti burung, ya. Dewa Hermes itu dia tugasnya menerjemahkan kata-kata manusia untuk disampaikan kepada para dewa. Karena asumsinya gitu ya, dewa itu nggak ngerti bahasa manusia. Jadi kalau nanti Anda berdoa kepada Tuhan, gitu ya, nggak jadi masalah mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Banjar, mau pakai bahasa Minang, bahasa Korea juga boleh, ya. Berdoa pada Tuhan itu nggak jadi persoalan, gitu. Ya. Karena ada dewa Hermes itu, Dewi Hermes, maaf, bukan dewa, Dewi. Ada Dewi Hermes itu. Dewi Hermes itulah yang menerjemahkan gitu ya kepada Tuhan gitu ya apa yang diinginkan oleh manusia ini. Sebaliknya ketika Tuhan itu gitu dewa itu menurunkan perintah kepada manusia,
Hermes lah nanti yang kemudian menerjemahkannya kepada manusia. Ya, ingat ya di dalam Islam, maaf nih kalau umpamanya yang non Islam pernah mengenal ya malaikat Jibril ya. Ya, Tuhan itu menyampaikan pesan gitu kepada Nabi gitu ya. Nggak bisa Tuhan itu mengatakan karena bahasa Tuhan itu beda. Dia sampaikan dan Jibril inilah yang kemudian menerjemahkan kepada Nabi. Sama ya. Burung dalam banyak mitologi asal usul banyak masyarakat Asia ya, bahkan dunia mungkin ya, itu adalah simbol seperti Dewi Hermes itu. Dia adalah perantara yang menerjemahkan gitu ya, menghubungkan antara manusia dengan para dewa. Ya, oleh sebab itu ketika kita mendengar mitologi asal-usul orang Minangkabau seperti ini, sangat mungkin dia punya kemiripan dengan beberapa mitologi yang lain. Kan selalu bilang seperti ya, asal-usul masyarakatnya ada turun dewa gitu ya, ada turun ini dari gunung, puncak gunung, nah, gitu ya, sering sekali muncul seperti itu. Oke? Nah, lalu dicoba diilmiahkan. Gitu ya. Coba diilmiahkan. Ingat ya, tugas antropologi itu bukan ilmu perdukunan. Ya. Bukan pula ilmu menghayal-hayal gitu ya. Jadi apapun yang kita dapat di lapangan harus kita coba ilmiahkan. Ya, harus kita coba. Jadi aktivitas dukun itu bukan berarti nggak benar gitu. Saya ambil contoh gini. Saya nggak tahu kalau di Banjar, di Minangkabau itu ada sejenis daun jarak namanya. Daun jarak itu apa kalau di Banjar apa tidak? Pak Ferdi tahu ya daun jarak ya? Daun jarak ya. Tahu, Prof. Iya tahu ya, daun jarak itu. Daun jarak itu kalau umpamanya orang sedang demam, daun jarak itu diambil agak 3 lembar, itu kemudian direndam dengan apa nama itu direndam dengan air hangat-hangat kuku. Itu nanti airnya sedikit diminum dan sebagian itu dioles ke tubuh, sembuh demam. Itu kan ilmu perdukunan itu namanya, ya. Artinya kan, ya itulah aktivitas dukun. Tapi sebenarnya aktivitas dukun itu ilmiah sebenarnya. Setelah diteliti oleh teman-teman dari farmasi, ternyata daun jara itu kandungan paracetamolnya itu sangat tinggi. Ya paracetamol ya tahu ya, paracetamol itu obat demam gitu ya, obat panas itu. Ya, kenapa dia harus direndam dengan air panas hangat-hangat kuku tadi? Agar paracetamol yang ada di daun itu dia keluar. Ilmiah jadinya. Nah, gitu maksud saya. Ya, jadi apapun data, apapun cerita nanti yang Anda terima di lapangan, gitu ya, ketika nanti Anda melihat masyarakat, logikakan secara ilmiah. Ya, nah mitos asal usul Minangkabau tadi, ya, kan dia bilang tadi berlayar dari timur, berlayar ke timur, berlayar ke timur artinya kalau berlayar itu artinya pakai perahu ya, nggak tahu kalau berenang, nggak tahu gitu ya. Tapi artinya ini air ya, air artinya ya. Ternyata temuan arkeologi menariknya ada sebuah daerah di daerah 50 kota, ya, itu sekitar kalau dari pantai barat dia dekat, tapi karena pegunungan Bukit Barisan. Tapi kalau dari pantai timur itu sekitar 400 kilometer. Berapa ya? Ya sekitar itu 200 lah, 200 kilometer. Ada sebuah daerah ditemukan sebuah gua di mana dinding-dinding gua itu ditutupi oleh kerang-kerang dari lautan. Kerang-kerang jenis kerang-kerang lautan. Pertanyaannya dari mana ini kerang lautan ini? Jadi bukan kerang darat ya. Ini diidentifikasi oleh para arkeolog, ini adalah jenis kerang dari lautan. Kalau Anda sempat pergi ke pantai gitu ya, ada yang ngelihat batu-batu gitu ya, batu-batu itu sering ada
ditempeli kerang-kerang tertentu. Pertanyaannya dari mana kerang ini? Ya, ada orang berasumsi dulu nenek moyang dulu gitu ya. Ada orang jualan kerang kalau gitu, kalau dalam konteks bahasa sekarang mungkin ya. Ada orang jualan kerang, kerang laut, kemudian dibelinya, kemudian sisanya itu dibuang. Lama-lama jadi batu dia. Ya, tapi persoalannya ini dinding gua. Artinya kerang itu hidup di dinding-dinding gua. Nggak mungkin orang jualan yang kemudian dibuang. Oh, jangan-jangan kerang ini jalan kaki gitu ya. Nah, gitu ya, jalan kaki dari laut gitu ya. 200 kilometer gitu ya. Jalan kaki dia akhirnya sampai di situ gitu. Ya, tapi logika juga nggak masuk. Salah satu logika yang paling masuk itu sebahagian dari Pulau Sumatera bagian timur itu dulu tertutup oleh lautan. Ya, jutaan tahun yang lalu. Ya, kalau nanti Anda pergi, katakanlah umpamanya ke Palembang atau ke kemana ya, ke Kepri, Kepulauan Riau, kita naik pesawat, coba amati di bagian bawah. Ya, banyak sekali sungai-sungai, kelihatannya sungai-sungai karena memang daerah timur Sumatera itu memang daerah-daerah rawa, daerah-daerah yang kerendahan. Jadi masuk akal kalau dulu ya itu adalah daerah tertutup lautan. Temuan lain juga mengatakan bahwa salah satu pengelana namanya itu Cina ya, I Ching namanya, dia pernah menulis ya, dia pernah singgah di sebuah pulau ya yang sekarang dikenal dengan Palembang, kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, dia pernah berlayar ke selatan, pernah singgah di sebuah pulau kecil yang namanya Palembang. Dia mengambil air tawar di pulau itu, Palembang. Apa kata Icing? Palembang itu adalah sebuah pulau kecil yang ada di tengah lautan. Kita membayangkan ya, sekarang Palembang itu menjadi ibu kota Sumatera Selatan. Artinya sudah masuk daratan ya, artinya ya. Jadi masuk akal kalau seandainya dulu bagian timur Sumatera itu tertutup lautan. Berkemungkinan Blubus ini, tempat gua itu adalah salah satu tepian pantai pada waktu itu. Jadi ya kira-kira ya. Dari ahli mitologi, dia mencoba menafsirkan mitos ini, siapa sebenarnya Sri Maharaja Diraja atau Iskandar Zulkarnain. Ya, karena Iskandar Zulkarnain itu dalam Islam sering disebut dia salah seorang nabi. Ya, tapi banyak juga yang menerjemahkan Iskandar the Great itu Yunani. Ya, pemimpin Yunani. Makanya Rohum itu juga sering dikatakan sebagai Roma, jangan-jangan itu. Ya. Oke. Nah, dari perspektif budaya, antropologi itu yang tadi ya, yang sempat saya tanyakan tadi. Menunjukkan nenek moyang Minangkabau itu adalah seorang pendatang yang merantau ke daerah itu. Ya. Oke. Jadi asal-usul orang Minangkabau itu berangkat dari sebuah mitologi yang kelihatannya irasional, tapi sebenarnya kita bisa pahami atau kita bisa logikakan secara rasional. Dan Sri Maharaja Diraja lalu mengawini Indo Jalito. Ya. Nah, Indo Jalito ini sering ditafsirkan dia adalah penduduk lokal itu sendiri. Ya, artinya apa? Maka banyak ahli antropologi menerjemahkan ya
Karena Indo Jalito ini, karena ke dalam beberapa cerita tentang Sri Maharaja Diraja tadi nggak pernah diceritakan tentang istri gitu ya. Dia baru menceritakan istri setelah terdampar di puncak Gunung Merapi, kemudian menuruni gunung, kemudian dia mengawini Indo Jalito. Dia kawin dengan Indo Jalito. Ini kemudian ditafsirkan berarti Indo Jalito itu adalah penduduk lokal. Sebagai penduduk lokal berarti dia yang memiliki wilayah. Bukan Sri Maharaja tadi punya wilayah. Dia ya punya wilayah artinya. Ya, Sri Maharaja Diraja menjadi raja, tetapi wilayahnya itu milik Indo Jalito istrinya. Inilah yang kemudian ditafsirkan. Kenapa perempuan Minangkabau ya kelihatannya lebih berkuasa dalam konsep matrilineal yang kita pahami. Ya, karena dalam mitosnya itu memang dia menjelaskan bahwa Indo Jalito itu adalah pemilik wilayah. Oke, sampai di sini bisa memahami kira-kira saya. Jadi dia kawin dengan Indo Jalito, ya. Indo Jalito ini ditafsirkan, dipahami oleh banyak ahli itu adalah berasal dari daerah Minangkabau. Jadi ketika Sri Maharaja Diraja tadi datang, menemui sebuah penduduk di daerah itu dan kemudian dia kawin dengan salah satu penduduk itu. Jadi ya kira-kira ya. Oke. Sudah belajar silsilah kira-kira apa namanya simbol-simbol kekerabatan seperti ini sudah belajar belum? Oke, saya jelaskan ya. Ini Sri Maharaja Diraja ya. Kalau segitiga ini artinya laki-laki. Kalau bulat artinya perempuan. Ya. Sama dengan ini artinya kawin. Ya, yang lurus ke bawah ini artinya anak. Sri Maharaja Diraja kawin dengan Indo Jalito. Oke, punya anak namanya Datuk Ketemenggungan. Ya, dan bisa paham ya, Sri Maharaja Diraja kawin dengan Indo Jalito, punya anak Datuk Ketemenggungan. Ya, lalu Sri Maharaja Diraja ini meninggal. Kalau dalam simbol kekerabatan biasanya disilang. Disilang itu artinya meninggal. Ya, Indo Jalito jadi janda. Ya, Indo Jalito kemudian kawin dengan Cati Bilang Pandai. Sebentar ya, ini saya ini. Oh ya, ya. Setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indo Jalito jadi janda ya. Kawin dengan Cati Bilang Pandai namanya. Cati Bilang Pandai ini dalam mitos sering disebut sebagai panglima ya salah satu panglima pengikut dari Sri Maharaja Diraja dulunya. Oke, setelah Sri Maharaja meninggal, Indo Jalito kawin dengan Cati Bilang Pandai. Punya dua anak, ya mungkin lebih mungkin ya, tapi dalam mitos hanya disebutkan dua. Satu namanya Datuk Perpati, satu lagi namanya Datuk Badengkoneko. Oke. Dari perkawinannya dengan Sri Maharaja, dia punya anak Datuk Ketemenggungan. Dari Cati Bilang Pandai, dia punya anak Datuk Perpati dan Datuk Badengkoneko. Ya. Oke ya. Siapa putra mahkota kalau gitu? Siapa yang jadi putra mahkota kalau gitu? Sri Maharaja Diraja tadi ya, datang ke Minangkabau, kawin dengan Indo Jalito, lahirlah Datuk Ketemenggungan. Ya, Sri Maharaja meninggal, dan Indo Jalito kawin dengan Cati Bilang Pandai, lahirlah Datuk Perpati dan Datuk Badengkoneko.
Siapa putra mahkota dulu? Ayo. Ayo. Ini kan membingungkan ini. Ya. Raja yang sebenarnya, kan Sati bilang pandai tadi kan pengikutnya Sri Maharaja Diraja itu. Ya. Jadi yang sebenarnya yang raja itu adalah Sri Maharaja Diraja yang merah ini. Harusnya putra mahkotanya Datuk Ketemenggungan. Pewarisnya ya. Tapi kan persoalannya kan yang punya wilayah kan Indojalito. Ya. Yang punya wilayah kan Indojalito. Maka seharusnya yang menjadi pewaris wilayah itu ya dua orang ini. Datuk Perpati dan Datuk Banego-Nego. Ayo, siapa yang jadi putra mahkota kalau gitu? Akhirnya mereka tiga-tiganya jadi putra mahkota. Ya, Datuk Kebenenggungan bisa menjadi putra mahkota karena dia dilahirkan dari ayah seorang raja. Tapi Datuk Perpati dan Datuk Banego-Nego bisa menjadi putra mahkota karena ibunya adalah pemilik wilayah. Di satu sisi dia mengacu dari laki-laki, Sri Maharaja Diraja ya. Di satu sisi dia mengaku berasal dari perempuan karena ibunya Indo-Jalito. Bisa memahami kira-kira sampai di sini? Itulah yang terjadi di Minangkabau sekarang. Bingung peneliti jadi. Jadi mana yang benar ini? Di satu sisi dia mengaku keturunan dari laki-laki. Karena bapaknya raja tadi ya. Tapi di satu sisi dia mengaku berasal dari perempuan karena ibunya pemilik wilayah. Nah, itu yang kita sebut nanti ya. Dalam banyak literatur tentang Minangkabau, akhirnya membuat budaya Minangkabau itu menjadi budaya yang dualisme. Yang dualisme. Dualisme jangan dipahami negatif ya. Dia menjadi budaya yang dualis. Di satu sisi kelihatannya dia menarik garis keturunan matrilineal karena ibunya pemilik wilayah, tapi di satu sisi dia juga mengakui karena bapaknya pemimpin, karena bapaknya raja, maka dia juga mengacu kepada bapak. Inilah realitas yang kita lihat di Minangkabau sekarang. Akhirnya kelihatannya ambigu, kelihatannya membingungkan kelihatannya. Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, secara lebih lanjut lagi, nah ini ya, mengikuti klaim Sri Maharaja Diraja sebagai raja, maka putra mahkotanya Datuk tadi ya, Ketemenggungan tadi. Tapi karena dia mengikuti Indo-Jalito sebagai pemilik wilayah, maka putra mahkotanya. Tetapi menariknya dalam banyak referensi, gitu ya. Jadi akhirnya yang jadi ininya ini ya, yang jadi ininya Datuk Ketemenggungan kepemimpinan ya, dari perspektif kepemimpinan akhirnya Datuk Ketemenggungan kan dan Datuk Perpati. Kenapa bukan Datuk Banego? Karena Datuk Banego ini adiknya, ini junior. Ya, kan seniornya itu Datuk Perpati. Dua orang inilah yang kemudian menjadi ini. Menariknya ya, Datuk Ketemenggungan anak raja tadi digambarkan oleh salah penulis Minangkabau lain gitu ya, Presiden Dobin umpamanya mengatakan Datuk Ketemenggungan itu tipikalnya keras, suka bertualang, sangat birokratis. Sangat birokratis itu maksudnya tahu ya, sangat birokratis itu apa ya? Ingin selalu dihormati gitu ya. Karena dia adalah putra mahkota, karena dia adalah raja, dia ingin selalu dihormati. Suka bertualang gitu ya. Ya, suka bertualang. Dan tipikalnya keras. Berbanding terbalik dengan Datuk Perpati. Ya, dia suka sekali bersemedi di bawah pohon bodhi. Nah, itu sering sekali digambarkan seperti itu. Sempat pergi ke Candi Borobudur, itu ada pohon bodhi
beberapa tempat di Candi Borobudur itu. Ya, jadi Datuk Perpati ini digambarkan orangnya pendiam, gitu ya. Dia suka apa istilahnya bersemedi. Bersemedi itu kalau dalam bahasa kita sekarang itu sering belajar, merenung, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Anak rumahan lah gitu ya kalau dalam bahasa sekarang. Beda ya dengan Datuk Ketemenggungan tadi. Ya, Anda bisa membayangkan seperti apa kira-kira itu. Kalau negara dipimpin oleh Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpati, dua orang yang berseberangan tipikalnya. Ya, inilah yang kemudian memunculkan selisih paham. Ya, satu keras, satu pendiam. Tapi Datuk Perpati ini lebih pintar, lebih cerdas daripada Datuk Ketemenggungan. Ya, dari berbagai aturan-aturan adat dan segala macam, bagaimana cara menjalankan sebuah negara, itu Datuk Perpati yang menyusunnya. Gitu ya. Oke? Sehingga terjadi perselisihan paham, tapi tetap bisa diredam ketika ibunya masih hidup. Ya, ibunya yang menjadi perekat. Ya, Ketemenggungan tadi ayahnya berbeda, Perpati tadi ayahnya berbeda, ibunya sama. Ibunya lah menjadi simbol perekat. Sekali lagi kita bisa memahami kenapa Minangkabau matrilineal. Ya, tapi ketika ibunya sudah meninggal, nah nggak ada lagi gitu ya yang bisa jadi perekatnya. Tapi selalu diingatkan oleh adiknya Perpati tadi, Datuk Banego-Nego tadi, ketika terjadi perang di antara mereka, dia ingatkan, hey, kita ini satu ibu, jangan bertengkar, gitulah kira-kira gitu ya. Nah inilah yang kemudian ya banyak orang arkeologi mengatakan dengan adanya menhir, salah satu menhir di Sumatera Barat itu yang dikenal dengan istilah batu batikan. Jadi Datuk Ketemenggungan tadi, ya, Datuk Ketemenggungan tadi dia pakai tombak, katanya gitu ya. Perpati itu pakai parang. Ini tombak katanya lubang di batu ini katanya adalah tombak tusukan dari Datuk Ketemenggungan tadi. Ya, jadi dia mau membunuh adiknya tadi, ya Datuk Perpati tadi, gitu ya, dengan tombak. Tapi kemudian diingatkan oleh adiknya yang lain, kita ini bersaudara, kita ini berasal dari satu ibu yang sama, untuk mengeluarkan amarahnya itu akhirnya dia menombak batu yang ada di dekatnya. Inilah katanya muncul batu batikan itu. Oke ya, dan dari kepemimpinannya, sudah bisa dibayangkan ya, Ketemenggungan tadi orangnya keras, birokratis gitu ya, selalu ingin dihormati gitu ya, selalu harus melapor kalau ada kegiatan gitu ya. Sementara Datuk Perpati tadi orangnya pendiam, merakyat, jadi dia sangat demokratis. Ya, pertanyaannya, ya, apa yang terjadi kalau ada dua pemimpin dengan pola kepemimpinan yang berbeda? Presidennya aristokratis, birokratis, wakil presidennya orangnya demokratis, pendiam, gitu ya, nggak banyak ulah, rumahan, gitu ya. Apa yang terjadi? Coba. Apa yang Anda bayangkan kalau ada dua pemimpin seperti itu? Satu keras, satu pendiam. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya, satu bilang iya, satu bilang enggak. Ayo, apa yang terjadi? Ya, inilah yang terjadi di Minangkabau. Ya, silakan. Siapa ini? Nada. Coba, gimana Nada? Mungkin barangkali bisa terjadi perpecahan, Pak, karena nantinya Perpecahan. bakal susah gitu untuk menuju satu tujuan yang sama kalau misalnya dari awal visi misinya berbeda. Ya, oke. Terjadi perpecahan. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira? Ya, benar ya. Ini kan memunculkan konflik ini. Ya, ini memunculkan konflik yang ini. Ya, potensi konfliknya luar biasa ini. Ya, argumentasinya sama.
Kata Datuk Ketemenggungan, saya berhak memimpin negara karena bapak saya adalah seorang raja. Tapi Datuk Kertati juga mengatakan saya berhak juga memimpin negara karena wilayah ini punya ibu saya. Ya, dua-duanya punya argumen yang sama. Ya, potensi konflik akhirnya menjadi luar biasa. Inilah yang terjadi di Minangkabau. Tetapi menariknya, nah ini jadi ya, walaupun konflik terus terjadi, gitu ya, walaupun potensi konfliknya luar biasa, konfliknya nggak pernah jadi-jadi, perangnya nggak pernah jadi-jadi. Maka Taufik Abdullah mengatakan Minangkabau itu seperti battlefield gitu ya, apa ladang pertempuran gitu ya. Tapi nggak pernah ada pertempuran. Nggak tahu di Banjarmasin kemarin demo nggak ya? Jakarta demo rusak-rusakan gitu, nggak tahu kalau di Banjarmasin. Di Padang juga demo, mahasiswa ngumpul semua dari berbagai universitas demo. Tapi nggak ada main rusak-rusakan, demo-demo gitu aja. Reformasi 98 juga sama. Ya, di daerah Jawa luar biasa ininya demo. Di Minangkabau juga gitu, Sumatera Barat juga gitu, padahal demo. Tapi demonya enggak ini. Nah, itu yang namanya ya. Makanya dalam beberapa literatur para peneliti asing terutama, itu bingung melihat realitas Minangkabau itu. Ya, di satu sisi kelihatannya aristokratis, di satu sisi kelihatannya demokratis. Di satu sisi kelihatannya matrilineal, di satu sisi kelihatannya patrilineal. Matrilineal itu gini maksudnya, ya, orientasinya lebih pada ibu. Tapi di Minangkabau menariknya, pemimpin itu laki-laki. Ya, pemimpinnya jadi pemimpin dalam kehidupan sehari-hari dalam itu laki-laki. Maka ada seorang ahli antropolog mengatakan ini disebutnya dengan istilah paradok matrilineal. Ya, karena budaya Minangkabau itu yaitu tadi, ya, Greer mengatakan ambiguity, ambigu sifatnya. Ya, ada lagi yang bilang dualisme. Ya, kalau Jocelyn de Jong mengatakan hostile and friendship. Yang pintar bahasa Inggris ini apa artinya ya? Hostile and friendship-nya apa artinya kira-kira ya? Apa kira-kira artinya ya? Hostile and friendship itu kira-kira? Pertemanan, Pak. Persahabatan. Nah, hostile-nya? Ini yang sering kalau Pak Ferdi tahu dia biasanya ya. Kalau di Minangkabau ini namanya apa ya? Konsuare lawan bare itu apa terjemahannya? Eh, kawan dekat kawan dekat sekaligus musuh terberat gitu kira-kira gitu ya apa istilahnya gitu ya. Jadi kalau saya lebih suka kalau saya menerjemahkannya hostile in friendship ini terjemahannya permusuhan dalam persahabatan. Ya, saya buatkan sebuah buku, judul bukunya itu permusuhan dalam persahabatan. Itu gimana itu kira-kira itu? Dia bermusuhan tapi bersahabat. Nah, gitu ya. Itulah realitas Minangkabau itu. Gimana cara menjelaskannya itu kira-kira? Ya, bermusuhan tapi bersahabat. Seperti kakak adik gitu ya. Kakak adik itu kalau ketemu di rumah gitu ya. Kalau model anak saya, kalau dia ketemu di rumah, kelahi terus kerjaannya. Ya, tapi ketika adiknya nggak ada di rumah atau kakaknya nggak ada di rumah, rindu-rinduan. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Itulah hostile and friendship itu. Ya, bermusuhan tapi bersahabat. Ya, kelihatannya berperang tapi sebenarnya damai. Ya, yaitu yang kita hadapi dulu ya. Waktu Jokowi apa? Jokowi dan Prabowo mencalonkan diri waktu awal-awal ya. Kan kesannya kan mau perang saudara itu. Ya, waktu Jokowi periode pertama ya. Kan kesannya mau perang saudara. Ya, ternyata kita tertipu ya. Ternyata Jokowi akhirnya masuk kabinetnya Jokowi. Prabowo masuk. Itu ya hostile and friendship. Bermusuhan tapi bersahabat. Itulah yang disebut dengan paradok matrilineal. Ya,
Jadi artinya apa gitu? Ya, realitas di Minangkabau itu pada prinsipnya ambigu, tapi bukan negatif ya, bukan negatif. Ya, bukan negatif sifatnya. Ya, dalam konteks ini itulah yang mendasari kenapa di dalam masyarakat Minangkabau realitas-realitas yang muncul itu kira-kira seperti itu. Ya, jadi sulit itu Pak akhirnya. Makanya sampai sekarang peneliti-peneliti asing khususnya itu bingung melihat realitas Minangkabau. Ya, dia menerima perubahan, tapi sekaligus dia juga menolak perubahan. Itu gimana itu kira-kira bentuknya itu? Ya, dia suka tapi dia benci gitu. Nah, gitu itu gimana itu? Suka tapi benci. Nah, gitu ya kira-kira gitu ya. Ya, dia harmoni tapi sekaligus dia juga tidak harmoni. Ya, itu realitasnya. Ini yang nanti akan kita coba lihat. Ya, jadi dalam aplikasi kehidupannya masyarakat Minangkabau itu itulah yang dihadapi. Paradok yang disebut oleh eh, Skipper kalau nggak salah ya. Dia menyebutnya dengan istilah paradok matrilineal. Ya, jadi apa itu paradok matrilineal? Paradok matrilineal itu praktek-praktek sosialnya itu ketika kita baca kelihatannya ke kanan ternyata ke kiri. Ya, kelihatannya matrilineal tapi realitasnya kelihatannya patrilineal. Ya, di salah satu tulisan saya tulis dalam sebuah artikel gitu ya. Minangkabau itu katanya sangat kuat Islamnya karena dia punya filosofi adat bersendikan syara itu agama artinya adat bersendikan agama, agama bersendikan adat. Islamnya kuat. Tapi menariknya di Sumatera Barat, di Minangkabau, buru babi itu menjadi salah satu tradisi di dalam kehidupan orang Minangkabau. Berburu babi ya. Karena kan kalau dalam Islam kan babi dianggap haram. Temannya babi, temannya berburu itu adalah anjing itu yang juga dicurigai sering dianggap haram. Itu jadi tradisi gitu, bayangkan. Itulah namanya paradok materialnya ya. Kalau nanti Anda belajar teori, salah satu teori yang menarik dalam antropologi itu dari Levi Strauss itu namanya binari oposisi. Ya, dia berseberangan tapi berteman. Ya, binari oposisi itu gini maksudnya. Hitam putih. Ya, dia berseberangan tapi berpasangan ya. Mari kita buat kesepakatan ini hitam di atas putih. Nah, gitu ya. Karena dia berpasangan, selalu berpasangan ya. Kan nggak pernah kita bilang, mari kita buat kesepakatan ini hitam di atas merah. Gitu. Nggak pernah ya. Ya. Atau mari kita buat kesepakatan ini hijau di atas putih. Nggak ada ya. Selalu kita sandingkan hitam itu dengan putih. Ya, yin dan yang ya kalau dalam konsep Tionghoa yin dan yang, siang dan malam gitu ya. Itu namanya binari oposisi. Itulah realitas Minangkabau. Oke? Paradok karena dia tidak menolak intervensi, tapi selalu memfilter diri. Nah, Minangkabau itu masyarakat yang tidak pernah menolak perubahan apapun. Apapun modernisasi yang masuk ke dalam masyarakatnya diterima. Tapi sekaligus juga difilter. Ya, juga difilter. Ya, dulu ada sebuah baliho di Kota Padang itu di mana modelnya itu seorang perempuan pakai celana jeans, ya, pakai celana jeans ketat, ya. Itu biasa di dalam masyarakat Minangkabau biasa pakai celana jeans yang apa istilahnya model-model dibilang legging juga bukan ya, tapi memang agak ketat gitu. Itu dia nggak jadi persoalan, tapi ada waktu-waktu tertentu dia dipersoalkan. Ini nggak bisa, gitu ya. Ini nggak bisa, tidak sesuai dengan ini. Oke? Dari paradok masa budaya Minangkabau itu sifatnya menjadi paradok jadi. Di satu sisi dia kelihatannya apa istilahnya ya matrilineal, tapi menariknya ketika Islam masuk dan menguat di Sumatera Barat, dia nggak jadi persoalan. Kan jadi masalah itu.
Karena di dalam adat, harta warisan itu diberikan kepada perempuan. Laki-laki itu nggak dapat. Makanya dulu, eh, siapa dulu ya? Ada seorang sastrawan mengatakan, laki-laki Minangkabau itu adalah laki-laki termiskin di dunia, katanya. Kenapa dianggap laki-laki termiskin di dunia? Karena memang dia nggak dapat harta. Dia nggak dapat harta warisan. Ketika Islam masuk, justru warisan itu harusnya lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Ini kan paradok ini, bertolak belakang ini. Tapi apa menariknya di Minangkabau seperti tadi ya, dia selalu kelihatannya mau konflik, tapi nggak pernah konflik-konflik. Solusinya apa? Maka muncul ada pepatah anak di pangku. Kalau anak di pangku berarti patrilineal ya maksudnya ya. Tapi kemenakan dibimbing. Cerminan materialnya. Dia coba selalu disolusikan seperti itu. Makanya dia nggak pernah konflik. Harta pusaka ya yang diturunkan dari nenek-nenek dulu gitu ya, itu diberikan kepada perempuan. Tapi harta pencarian orang tua disebut dengan harta pusaka rendah, biasanya itu bisa diturunkan untuk laki-laki. Selalu ada solusi. Ya. Misalnya masyarakat Minangkabau, kelebihannya dia punya solusi seperti itu. Ya. Perempuan sebagai ratu, tapi laki-laki menjadi pemimpin. Paradok ya. Banyak contoh-contoh, saya pikir banyak contoh-contoh. Ya. Saya nggak tahu. Ya. Kalau Pak Perdi ini sebagai orang Minangkabau, nah, dia biasanya selalu dekat dengan mahasiswa. Demokratis ya. Tapi nanti ada waktu-waktu tertentu, saya ini dosen. Nah, gitu ya, kira keluar ya kata-kata seperti itu ya. Saya ini dosen gitu. Nah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu yang namanya paradok. Di satu sisi kelihatannya dia demokratis gitu ya. Satu sisi dia sangat ingin dihormati. Ya. Dia selalu ingin dihormati. Ya, kalau di kampus saya gitu ya, beberapa itu nggak boleh panggil Pak dengan saya, panggil Prof gitu. Nah, gitu kira-kira gitu ya, panggil Prof gitu. Ya, dia selalu ingin dihormati. Ya, tapi ada waktu-waktu tertentu, ya biasa-biasa aja lah, gitu, nggak usah lah ini gitu. Di satu sisi kelihatannya dia birokratis, ya aristokratis, tapi satu sisi dia ini. Ya, oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan kira-kira. Jadi itu ya. Jadi itulah kenapa Minangkabau itu menjadi paradok. Kita bisa lihat dari ini tadi ya, dari mitologinya tadi ya, dari silsilah tadi ya. Karena Minangkabau dalam mitologinya dipimpin oleh dua orang yang berseberangan satu sama lain. Ya, sehingga akhirnya dalam konteks ini potensi konflik itu menjadi sangat tinggi. Ya, potensi konfliknya menjadi sangat tinggi jadinya. Tapi kelebihan di Minangkabau, tadi ada tokoh satu lagi ya, ada tadi ya. Mana tadi? Nah ini ya. Ini dia menjadi penengah jadi. KTM dengan PRT ini selalu kelahi, nanti BNN ini yang kemudian menjadi penengah. Artinya apa? Realitas di Minangkabau selalu berkonflik antara KTM dan PRT, tetapi selalu ada solusi karena ada BNN. Itulah yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Ya, dia kelihatannya selalu berkonflik, tapi di dalam konteks kehidupan selalu ada solusi di dalam itu. Oke, inilah yang kemudian melahirkan negosiasi. Ya, karena selalu harus ada negosiasi ya, kalau pola negosiasi. Ya, kalau ditanya, kalau ditanya umpamanya, apa namanya itu? Ini Raffi Ahmad ini kulitnya ini putih atau hitam kira-kira? Menurut Anda? Ya.
Ya, kulit saya ini hitam atau putih? Ya, Pak, Bapak nggak bisa masuk kelompok kami, Pak. Kami adalah kelompok orang-orang berkulit putih. Gitu ya. Bapak hitam. Apa solusi Minangkabau? Saya ini juga putih. Kulit saya ini juga putih. Tapi putihnya agak kotor. Ya, paham ya maksudnya ya? Tapi ketika masuk kelompok hitam, Bapak nggak bisa masuk kelompok kami. Kami kelompok hitam. Bapak kok kulitnya putih. Bapak nggak bisa masuk masuk kelompok kami, kelompok hitam. Apa solusi Minangkabau? Saya ini juga berkulit hitam, tapi hitamnya agak pudar. Sudah bisa membayangkan ya pola negosiasi Minang ya, pola budaya abu-abu. Ya, Bapak ini sangat demokratis gitu. Ya, karena kan negosiasi itu kan biasanya kan berangkat kan dari penggunaan bahasa biasanya. Ya, udah bisa memahami ya kira-kira ya pola budaya Minangkabau, pola budaya abu-abu yang saya maksud. Selalu ada solusi di tengah konflik yang terjadi. Inilah yang disebut tadi dengan harmoni di tengah disharmoni. Inilah yang disebut oleh Yusof de Jong tadi dengan hostile and friendship. Ya, kelihatannya mau kelahi, tapi sebenarnya berteman. Oke. Dan hasilnya ini tadi ya. Itulah sebabnya kenapa orang Minangkabau sangat adaptif dimanapun dia berada. Seperti yang saya ceritakan tadi, tidak ada orang Minangkabau itu di mana orang tempat itu biasanya Minangkabau bisa merantau ke daerah. Karena dia merantaunya bukan kelompok seperti Jawa. Merantau orang Minangkabau dia bisa sendiri-sendiri. Ya dia bisa sendiri-sendiri. Dia bisa merantau ke daerah pesisir, dia bisa merantau ke daerah pegunungan, bisa ke kota, bisa ke desa, bisa dalam kelompok dia Islam, bisa dalam kelompok Katolik dan Protestan, seperti Manado dan Batak Sumatera Utara. Dia bisa ke Papua, ya, karena dia menjadi sangat adaptif. Ya, Minangkabau sangat adaptif dengan pola itu, karena pola abu-abu tadi ya. Karena ketika saya mau masuk dalam kelompoknya si A, ya, Bapak nggak bisa masuk kelompok saya, ya, karena Bapak hitam, kan gitu tadi ya. Siapa bilang saya hitam? Saya ini juga putih, tapi putihnya kotor, agak kotor. Bapak nggak bisa masuk kelompok kami. Bapak putih, kami kalau kelompok hitam. Saya juga putih, tapi putih saya agak pudar. Nah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Kelihatan ya. Jadi merantau akhirnya menjadi sama-sama salah satu solusi di dalam masyarakat Minangkabau karena dia menjadi sangat adaptif. Oke? Orang Minangkabau menjadi orang yang pintar bernegosiasi. Kenapa dia perlu bernegosiasi tadi? Agar tidak berkonflik. Ingat tadi ya, pola budaya abu-abu tadi ya. Dia harus bernegosiasi. Ya. Negosiasi itu biasanya melalui bahasa yang paling banyak ya negosiasi. Ya. Jadi bisa paham ya kenapa banyak sastrawan, banyak politikus ya, terutama di awal-awal kemerdekaan itu kan banyak tuh. Ya. Karena Minangkabau harus pintar berkata-kata. Ya. Makanya kalau di Minangkabau itu orang selalu ini apa istilahnya itu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu namanya ota itu apa ya? Ya ngobrol ngalur ngidul gitu istilahnya gitu lah ya. Ngomong kemana-mana gitu, terserah lah gitu ya. Pokoknya ngomong, nah gitu kira-kira gitu ya. Ya, karena itu adalah salah satu cara untuk bernegosiasi. Apalagi, ya, kalau dalam bahasa itu akhirnya melahirkan bahasa-bahasa kiasan. Ya, jadi hati-hati ya dengan bahasa-bahasa kiasan itu, karena bahasa kiasan itu adalah salah satu cara untuk mengatakan sesuatu, tetapi memungkinkan tidak merusak yang lain, gitu. Ya, umpamanya gini, apa namanya itu ya?
eh, waduh ini eh, Ade ini kelihatannya Ade Kurniawan ini kelihatannya menyamakan aja ini antara sawah dengan pematang. Apa maksudnya kira-kira? Kalau saya bilang menyamakan saja antara sawah dengan pematang. Tahu pematang kira-kira? Tahu sawah ya? Artinya dakar aja gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa si A ini sebenarnya tidak sopan. Ya, sebenarnya dia tidak sopan. Tapi agar dia tidak menyinggung si A, maka dia gunakan kiasan. Gitu ya kira-kira gitu ya. Uh, Bagusnya, eh, ya sebenarnya suara PT Yuniarti ini bagus kalau dia nyanyi. Gitu ya. Tapi gimana kalau diam ya bagus? Mungkin akan lebih bagus lagi ya kalau diam ya. Nah gitu ya kira-kira gitu ya. Dia puji-puji tapi kemudian sebenarnya intinya dia nggak puji ya gitu kira-kira gitu ya maksudnya ya. Itu ya. Ini satu lagi umpamanya ya. Kalau di Minangkabau itu satu itu bahasanya cie. Ya, nah saya ajari Anda bahasa Minang satu-satu gitu ya. Satu itu artinya cie, dua itu duo, tiga itu tigo. Ya, menariknya di Sumatera Barat nggak pernah orang mengatakan kelas cie, nggak pernah. Ya, kalau bahasa Indonesia nanti ditanya ya, kelas berapa? Kelas satu, gitu ya. Kalau dalam bahasa Minang, kelas berapa? Kelas cie, nggak ada kelas cie. Tapi kelas duo ada, kelas tigo ada. Padahal cie tadi benar satu. Nanti Pak Ferdi bisa banyak cerita nanti pengalamannya di Padang gitu. Berapa nomor HP-nya? 082 cie. Nah juga nggak ada gitu ya. Selalu yang lainnya, angka-angka yang lainnya itu bahasanya bahasa Minang, tapi persis yang angka satu, dia menjadi tetap satu. Nggak pernah cie. Ambigu. Ya. Dualism. Hostile and pensive. Paradok matrilineal. Ya. Oke. Nah, Minangkabau akhirnya menjadi orang yang pintar berdiplomasi. 10 tokoh awal kemerdekaan, 4 diantaranya berasal dari Minangkabau. Pertanyaannya kenapa banyak yang orang Minang ya? Apa gara-gara mereka merantau ya? Ini bukan persoalan mereka merantau ke Jakarta, tetapi karena memang keahlian orang Minangkabau itu dalam bernegosiasi, berdiplomasi. Ya, salah satu tokoh yang menarik itu Sultan Syahrir. Ya, ketika Indonesia mau diambil alih oleh Belanda pada tahun berapa 46 kalau nggak salah ya setelah kemerdekaan itu banyak tokoh-tokoh politik mencoba bernegosiasi dengan Belanda tapi tidak berhasil. Akhirnya Sultan Syahrir mengajukan diri. Makanya muncul perjanjian Linggarjati. Berhasil gitu ya. Ya, berhasil mengembalikan Indonesia. Belanda nggak jadi. Apa yang dilakukan oleh Syahrir? Pakai pola Minangkabau tadi, pola negosiasi tadi. Gimana negosiasi khas Minangkabau tadi? Dipuji dulu, gitu ya. Nah, gitu ya. Dipuji-puji dulu. Waduh, suara Piti ini bagus ya kalau dia nyanyi, ya, gitu ya. Tapi kalau diam gimana ya kira-kira? Nah, gitu ya. Dipuji dulu, setelah itu dibanting gitu ya, keras-kerasan, nah, gitu lah kira-kira gitu ya. Pola dia ini gitu, dia apa tarik ulur gitu. Nah, gitu ya. Pola negosiasi Minangkabau itu seperti itu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang bertanyakan. Berarti dalam realitas perdagangan gimana kira-kira? Negosiasi seperti ini. Ayo, seperti apa kalau dalam pola perdagangan? Nawar, Pak. Tawar menawar. Udah tahu ya? Udah tahu ya? Nanti kalau umpamanya belajar dengan orang Padang, jangan segan-segan menawar ya. Karena orang Minangkabau itu polanya negosiasi, dalam konteks perdagangan akhirnya muncul tawar-menawar. Ya, orang Padang biasa, di Padang biasa, harga 100.000 ditawar 60.000, ditawar 50.000 nggak jadi masalah.
Di Jogja dulu harga 100.000, saya tawar 80, marah orang Jawa. Bapak mau belanja atau mau ngejek katanya gitu ya. Terus saya pikir berapa namanya nawarnya? Eh, Kalau pola budaya yang lain, kalau harganya 100, ya nawarnya itu 90. Di Padang biasa. Harga 100, tawar 50. Itu biasa. Karena memang budayanya, budaya tawar-menawar. Budaya bernegosiasi. Gitu ya tadi ya. Udah bisa ya kira-kira ya memahami ya pola Minangkabau ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Itu yang saya katakan tadi. Ya, tugas antropolog melihat realitas. Kenapa ya kalau di pasar Banjarmasin itu banyak orang Padang yang jualannya? Ya, karena dalam konteks di sini bisa tawar. Menariknya, pedagang Minangkabau itu lebih banyak pedagang kaki lima daripada menjadi pengusaha. Itu kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa kaki lima? Ya sering teriak-teriak gitu ya. Di kaki lima itu. Jualan kaki lima itu. Bisa memahami dari pola tadi? Pola negosiasi tadi? Pola ini tadi? Paradok materialnya. Ya. Minangkabau itu orangnya ingin dihormati. Tapi sekaligus juga demokrasi ya, egaliter dia. Menekankan persamaan. Menjadi pedagang kaki lima berarti saya menjadi bos. Tapi sekaligus saya juga bisa jadi pembeli. Pedagang kaki lima berarti tradisi tawar-menawar menjadi lebih menarik. Lebih dinamis dia. Makanya banyak orang Padang menjadi pedagang kaki lima. Ya, ini bukan persoalan untung rugi. Contohnya gini, ya, saya ikut istri saya pergi ke pasar, ya, nawar kacang panjang. Bu, berapa kacangnya? 2.000. Ya, ditawar oleh istri saya. Ya, 1.500 saja ya Bu. Waduh, nggak bisa nak. Ya, udah 1.600 saja ya Bu. Waduh, nggak bisa Pak. Mungkin terlalu ini gitu ya. Ini udah sore-sore ini. Yang jualan pun orang-orang tua. Saya bilang dengan istri saya, ya udahlah beli aja lah 2.000. Berapa lah itu harganya? 2.000 saya bilang. Tapi istri saya tetap mau menawar. Ya udah gitu Mak, 1.800 saja ya Mak. Ya udah kata ibu ini. Ya udah ambil nak 2.000. Istri saya kemudian mengeluarkan uang 2.000. Kayaknya balik 200 rupiah ya. Balik 200 rupiah. Ketika ibu penjual ini mencari-cari uang 200 rupiah, apa kata istri saya? Nggak usah dibalikkan Bu, ambil aja untuk ibu. Loh tadi nawar. Untuk apa kalau nawar tadi kalau umpamanya uangnya dikasihkan juga dengan ibu itu? Nggak ada? Bukan persoalan untung rugi. Ini persoalannya persoalan tradisi kelihatannya gitu ya. Nggak asik kalau nggak menawar gitu ya. Ya. Padahal tadi udah capek-capek nawar-menawar. Ya udah Bu, 1.800 saja ya Bu. Gitu. Oke lah kata ibu itu ya. Nah, udahlah ambil anak. Ketika dikasih uang 2.000, ketika mau dikembalikan 200 rupiah, istri saya justru bilang nggak usah dipulangkan Pak. Ambil aja untuk. Ya, saya mikir ngapain tadi capek-capek tawar-menawar. Ya, apa konsekuensinya? Tawar-menawar juga gitu. Ya, nanti sekali-sekali ada pergi ke pasar ya ikuti orang-orang Padang kalau dia mau belanja gitu ya di pasar gitu. Ya, karena ada tradisi tawar-menawar, tradisi negosiasi. Akhirnya biasanya ibu-ibu ini kalau saya sering ikut istri saya, dia sering keliling gitu dulu ya, ngelihat apa toko satu persatu gitu ya. Ya, dia keliling dulu. Dia tawar, nggak bisa dia keliling. Tapi ujung-ujungnya nanti baru balik lagi ke tempat semula. Ya, karena dalam konteks di sini, pola budaya Minangkabau adalah budaya tawar-menawar.
negosiasi. Ya, sudah ada yang pergi ke Padang? Udah ada yang pernah pergi ke Padang? Konsekuensinya, apa konsekuensinya? Ya, kalau ada yang udah pernah pergi ke Padang, nanti kalau Anda ke Padang, jangan heran kalau di Padang tidak ada yang namanya supermall. Ya, nggak ada gitu ya, nggak laku kelihatannya. Ya, yang namanya supermarket. Gitu. Ada beberapa supermarket, tapi 2 tahun, 3 tahun mati. Buka lagi supermarket baru mati. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira supermarketnya mati? Swalayannya mati. Ayo, siapa yang bisa jawab? Gak bisa nawar, Pak. Nggak bisa nawar, gitu ya. Ya kan? Jadi ini ya, bisa kita menjawab ya realitanya ya. Kenapa di Padang itu kelihatannya kok nggak ada ini ya, maksudnya nggak kembang ya supermarket gitu ya atau apa gitu ya. Karena tradisi tawar-menawar nggak bisa dilakukan di supermarket. Supermarket kan harga pasti dia. Ya, dia udah bisa ya kira-kira ya menjawabnya ya. Udah bisa ya. Nanti lihat-lihat kalau nanti Anda pergi ke rumah makan Padang, lihat-lihat gitu ya. Seperti apa pola rumah makan Padang. Menariknya pola rumah makan Padang, ya. Ada saat-saat tertentu si A ini menjadi kasir, tapi kemudian dia ada saat-saat tertentu dia ngelap meja. Dia yang justru merapikan piring di atas meja. Ya, ada saat-saat tertentu tadi yang mengantarkan air ke meja saya, ada seseorang. Ketika ada orang ingin membayar, dia menjadi kasir. Pola kerja rumah makan Padang itu dia kerja sama. Kasirnya bukan orang tertentu, tapi bisa beralih-alih dia. Ya, nanti dia perhatikan ya. Karena realitas kehidupan itu antropolog itu melihat seperti itu yang kira-kira yang agak apa istilahnya? Kadang-kadang itu biasa gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa menjawab realitas. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang pertanyaan terus ini. Nah, ini ya, Ampera. Tapi Ampera di sini jangan jangan kalau kalau Sunda kan ada juga itu rumah makan Ampera, tapi Ampera Sunda itu kan merek ya. Rumah makan Ampera itu di Sumatera Barat itu adalah cerminan pola dagang egaliter. Ya, kenapa orang suka, terutama anak-anak kos biasanya paling suka ke rumah makan Ampera karena di situ kita bisa bernegosiasi. Ya, kita bisa bernegosiasi. Maksudnya bisa bernegosiasi itu dalam konteks di sini, ya kita nggak jadi persoalan gitu. Ya, ini duit saya lagi pas-pasan. Kalau saya beli nasi dengan lauk pauknya, rasanya pernah jadi iklannya. Kalau saya beli nasi dengan lauk pauknya, harganya 15.000. Tapi kalau saya beli nasi aja, itu bisa 8.000 harganya. Ya, nanti Anda bisa bernegosiasi di rumah makan itu. Pak, saya nasi, tapi kasih aja saya kuahnya, Pak. Kuah dagingnya, Pak. Nggak usah dagingnya, kuahnya. Kasih saya sambalnya dikit, Pak, kuahnya. Bisa 8.000. Dulu ada rasa iklan gitu ya. Jadi dia belanja makan di rumah makan gitu ya. Tapi dalam konteks di sini nih. Ya. Karena Ampera itu adalah cerminan pola egaliter. Ya. Makanya jangan heran ya kalau ada rumah makan Ampera gitu ya. Ampera itu jangan Anda bayangkan rumah makan kecil ya. Rumah makan besar itu sering sekali mencantumkan nama Ampera itu amanat penderitaan rakyat itu gitu ya. Dalam konteks di sini artinya Ampera itu adalah pola dagang, berdagang di mana saya mendapat keuntungan tapi sekaligus saya bersedekah gitu ya dengan para pembelinya. Ya. Jadi kita bisa bernegosiasi di sana. Jadi ya kira-kira ya, makanya dia serba ada gitu. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang udah paham ya kira-kira ya. Intinya, simpulannya saya ingin mengatakan pola budaya Minangkabau itu pada prinsipnya adalah pola budaya, ya saya suka nyebutnya pola budaya abu-abu. Kalau Yoselin De Jong menyebutnya dengan istilah hostile and friendship tadi. Ya, permusuhan dalam persahabatan tadi. Ya, tetapi intinya pola budayanya itu selalu kesannya itu ingin apa
eh, potensi konfliknya tinggi. Tapi menariknya tidak pernah berkonflik. Jadi salah satu ciri khas dari budaya Minangkabau itu adalah pola budaya abu-abu. Karena dia abu-abu, maka perlu ada negosiasi. Inilah yang kita lihat di lapangan tuh ya. Banyak apa kali politik, banyak sastrawan, banyak tukang pidato, gitu kira-kira gitu ya. Dan segala macam. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Saya, pikir Pak. cukup ya. bertanya, Ya, Baik, ya, baik, silakan. Saya tanya, Ya, Pak. silakan, baik. silakan. Mungkin mungkin ini ya, biar lebih teratur 3 dulu mungkin Prof ya. Oke. Ya, Pak Ferdi ya, yang jadi ini Ya. ya, moderatornya ya. Ya, silakan. Ini mau dijawab langsung atau gimana, Prof? Terserah, gimana bagusnya. Jawab langsung aja ya, biar ini kalau enggak. Ya, Atau mau ngumpul juga boleh. Kalau banyak dia bisa dikumpul. mungkin Oke, silakan. ditampung dulu 3 dijawab, Oh, Prof. boleh, silakan. Mungkin yang bisa raise hand tadi siapa aja? Nadia. Oh, Nadia. Oke, Nadia silakan. Ya, Yang silakan. lain raise Ya. hand ya. Oke, mohon izin, Bapak Prof. Jainal Arifin, Nah, perkenalkan saya Nadia Padilla. Di hmm, sini saya ingin bertanya, saya ada baca buku referensi Bunda Kandung hanya pemimpin di rumah gadang. Nah, di situ kan disimbolkan bahwa perempuan atau Bundo Kanduang itu disimbolkan sebagai pemimpin rumah gadang ataupun pemilik kunci rumah gadang. Tapi sekarang tuh justru peran Bundo Kandung teralihkan oleh peran laki-laki. Apakah ada gerakan atau upaya dari generasi muda perempuan Minang untuk merebut kembali otoritas atau peran Bundo Kandung yang sesungguhnya? Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Andrea silakan. Mohon izin, Prof. Ya. Bukan tadi saya lumayan menarik tentang proses negosiasi di Minangkabau. Jadi kan kalau orang-orang Minangkabau itu kan kalau untuk berbelanja kan tawar-menawar ya, Prof ya. Nah, dari sini apakah dengan adanya orang Minangkabau yang beli dengan tawar-menawar, mereka bisa dikatakan orang Minangkabau ini pelit gitu, Prof. Apakah Ya, seperti itu atau gimana, Prof? ya. No offense ya, Prof. Terima kasih. Oke. Ya. Silakan, Ade. Ade. Izin bertanya, Prof, Ya, untuk yang ya. tadi nih, yang sejarah tentang pemimpin itu kan ada 2 orang tuh, Prof ya. Ya. Nah, Yang pemimpinnya ada 2 orang itu. Nah, yang mau saya tanyain kan dari 2 pemimpin ini kan, Prof ya, pasti ada inilah pemikiran atau pendapat dari masing-masing pemimpin itu kan yang berbeda-beda nih, Prof. Nah, kira-kira dari eh, pendapat atau pemikiran yang berbeda itu kira-kira nih bakal berpengaruh nggak ke rakyatnya gitu, Prof? Kayak bakal ada perpecahan atau kayak Ya. bakal ada sebagian rakyat yang pro ke pemimpin yang satu atau ke yang lainnya gitu, Prof. Terus Ya. kalau semisal ada perpecahan kayak gitu, kira-kira gimana tuh, Prof, dari kedua pemimpin ini untuk menyelesaikannya gitu loh, kira-kira. Ya, terima kasih. Oke. Yes, Oke. bisa dijawab dulu, Prof. Oke. Ya. Eh, eh, ya. Tiga-tiganya pegang betul ya tadi ya. Ini ya apa namanya? Kata kuncinya tadi ya. Paradok matrilineal. Ya. Atau bahasa saya tadi pola budaya abu-abu ya. Apalagi tadi ya. Ambiguity. Nah, ya. Dualisme ya. Jadi terkait dengan pertanyaan dia, ya, apakah jadi realitas di dalam kehidupan itu, ya gitu ya, Bundo Kandung itu secara adat, kalau berangkat dari mitos tadi ya, Bundo Kandung itu perempuan itu sebagai pemilik wilayah, makanya dia menjadi pemimpin. Bundo Kandung menjadi, ya. Tetapi karena dia paradok, setelah Islam masuk, laki-laki lah yang jadi pemimpin.
Apa realitasnya sekarang? Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu laki-laki yang jadi pemimpin. Tapi laki-laki ketika mengambil keputusan bisa ditolak oleh perempuan. Maka batallah keputusan itu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari masih di masyarakat saya yang jadi pemimpinnya. Tapi ketika kata bundo kandung dalam keluarga saya nggak boleh model itu, batal jadinya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi dalam konteks di sini bukan beralih ke laki-laki sebenarnya, tetapi lebih ke apa ya? Ya bolak-balik gitulah ya. Namanya juga paradok ya. Kadang kelihatannya laki-laki yang lebih kuat, kadang mereka perempuan yang lebih kuat, terus gini. Ya. Jadi dalam konteks di sini, ya karena dia paradok tadi, akhirnya kan nggak ada juga upaya perempuan untuk merebutnya. Ya, kan nggak ada upaya untuk merebutnya. Karena memang mereka secara adat, memang mereka sudah kuat. Kami ini perempuan itu pemimpin, tapi dalam realitasnya, jadi pemimpinnya itu akhirnya, perempuan sebagai pemimpin itu akhirnya seperti apa ya? Apa istilahnya itu? Di balik layar gitu kira-kira gitu ya, seperti di balik layar gitu. Dia lebih banyak memutuskan tapi dia tidak tampil langsung di lapangan. Ya. Nah, kalau lebih jauh lagi ya, apa namanya, ada salah satu artikel kemarin yang saya kirim, apa namanya itu, dari Nuswati Idris kalau nggak salah itu. Nah, dalam realitanya sekarang banyak banyak perempuan-perempuan Minang yang mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, nggak ada yang berhasil. Ya, selalu laki-laki yang menang. Tapi kalau jadi anggota DPR, melebihi target itu. Maksudnya kan kalau anggota DPR katanya berapa? 30% gitu, kuota untuk perempuan katanya gitu. DPRD Sumatera Barat, DPRD kota gitu ya. Itu banyak perempuan-perempuan yang sukses jadi anggota DPR. Pertanyaannya kenapa ya? Anggota DPR mereka bagus, hebat-hebat mereka. Tapi ketika mencalonkan diri jadi gubernur, mencalonkan diri jadi bupati, kecenderungannya nggak berhasil. Ditolak secara adat oleh masyarakat. Enggak, sama dulu ketika Megawati jadi calon presiden dulu. Ya, nggak pernah menang dia di Sumatera Barat. Karena perempuan Minangkabau lebih jadi pemimpin di belakang layar. Bukan pelaksana langsung di lapangan. Bisa ya membayangkan ya. Bupati, gubernur adalah pelaksana langsung di lapangan. Yang mengontrol itu adalah DPR. Yang mengontrol itu perempuan. Tidak kata perempuan, maka laki-laki tadi batal gerakannya. Ya gitu ya kira-kira Nadia ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Tapi nanti kalau umpamanya nanti kita bisa diskusikan lagi. Nah, kaitannya dengan Andrea, ya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Persoalan budaya tradisi itu, persoalan budaya itu, ingat ya, bukan persoalan baik buruk, ya. Budaya itu kebiasaan, ya, kebiasaan, ya. Umpamanya gini, saya nggak tahu di Banjarmasin, tapi kalau di dalam masyarakat Melayu Sumatera, banyak orang, ya, menyebut kata kamu itu kurang sopan, apalagi Jawa ya, kurang sopan. Di Sumatera Selatan, memanggil orang tua itu justru yang sopan panggil kata kamu. Ya, kamu mau kemana Pak? Kamu mau kemana Bu? Salah apa enggak? Ya enggak salah. Kebiasaan di situ seperti itu. Ya, ingat ya, budaya itu kaitannya bukan persoalan salah benar, tapi ini persoalan
ya kebiasaan mereka itu budayanya memang seperti itu. Gitu ya. Nah, memang di dalam masyarakat luar akhirnya melihat Minangkabau itu akhirnya kelihatannya apa ya? Saya sering mendengar ada istilah umpamanya Minangkabau itu karena ambigu itu karena seperti apa ya? Layang-layang apa istilahnya? Kalau ada angin dia ini ya, kalau ini ya gitu ya. Sama seperti tadi ya pelit, akhirnya pelit gitu ya. Ada lagi apa cerdik gitu ya. Jadi ada pepatah Minang tuh gini salah satunya. Kalau mau terhimpit ya, terhimpit di atas. Kalau terkurung maunya terkurung di luar. Kesannya cerdik, apa cerdik kesannya gitu ya, apa ya? Negatif lah kesannya ya. Kesannya negatif. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita dalami, kalau antropolog dalami lebih jauh, itu nggak ada nenek moyang manapun itu yang menciptakan sebuah pepatah tujuannya negatif itu nggak ada. Selalu tujuannya baik. Ya, makanya saya bilang tadi ya, persoalan tawar menawar seperti yang ditanyakan oleh Andrea tadi, kesan luar mungkin pelit ya. Tapi dalam contoh saya tadi pelit nggak kira-kira? Ya, istri saya gitu nawar gitu ya, harga kangkung apa, harga kacangnya berapa, 2.000 gitu ya, 1.500 ya Bu. Waduh nggak bisa nak, 1.600 lah Bu. Waduh nggak bisa nak, ya udah 1.800 ya Bu. Ya udah, kata ibu penjualnya itu ya. Ketika istri saya kasih uang 2.000, ibu penjual ini mau cari-cari uang 200 rupiah, istri saya langsung bilang, nggak usah Bu, nggak usah dibalikkan uangnya. Ambil saja 200 itu untuk ibu. Itu pelit atau enggak? Nah, gitu ya. Ini persoalan apa istilahnya ya? Kebiasaan gitu. Apa? Nggak asik ya mungkin gitu ya mungkin ya. Nggak asik rasanya kalau nggak tawar menawar. Nah, gitu kira-kira ya. Ya nggak asik gitu. Eh, apa? Mungkin kalau di Padang gitu ya, mungkin orang Padang akan heran kalau melihat kamu. Bu, ini berapa harganya? 150.000. Ambil dua Bu. Nah, mungkin heran orang Padang gitu ya. Karena kok kesannya itu kok langsung jadi, kok nggak ada tawar menawar gitu ya. Ya sekurang-kurangnya tawar 10.000 atau apalah gitu ya. Ini kok langsung dikasih tahu harganya sekian langsung diambil gitu ya. Ya. Orang Padang kan heran. Karena ini persoalan tradisi, ya, persoalan kebiasaan. Oke ya. Jadi ingat ya pesan saya ya. Apapun jadi apapun realitas yang kita hadapi, ya, antropolog tidak boleh etnosentris, ya. Mudah-mudahan nanti bisa di etnosentris itu artinya memahami orang dengan cara kita, ya. Antropolog bukan bicara baik buruk, tapi itu adalah persoalan kebiasaan. Oke, Andrea ya. Oke, kemudian Ade, ya. Ade bisa membayangkan ya kira-kira ya, kalau pemimpinnya satu bilang ke kiri, satu bilang ke kanan, ya. Itu kan akan memunculkan konflik yang luar biasa itu. Potensi konfliknya tinggi, bisa kelahi. Sebagai pemimpin tentu ada pengikut. Prabowo kan ada pengikutnya. Jokowi kan juga ada pengikutnya. Ya, yang kelahi biasanya bukan Prabowo dan Jokowi, yang kelahi itu pengikut-pengikutnya yang kelahi. Kan gitu ya ininya ya. Pengikut ke Jokowi kelahi dengan pengikut Prabowo, jadinya kan gitu jadinya. Itu yang terjadi ya. Nah, di dalam mitologi itu juga diceritakan seperti itu, gitu ya. Dalam mitologi itu dia selalu berselisih. Ya, dia selalu berselisih. Ya, kedua orang ini karena tipikalnya beda-beda. Anda bisa membayangkan dua pemimpin dengan tipikal berbeda memimpin suatu masyarakat gitu ya. Ya, apa yang terjadi? Ya. Jadi dalam konteks di sini ketika ibunya hidup adalah yang menjadi perekat. Kata ibunya, anak-anakku janganlah kelahi, gitu lah kira-kira ya, kalau bahasa sekarang mungkin ya. Tapi ketika ibunya nggak udah meninggal kan nggak ada lagi. Tapi ini lama-lama jadi kebiasaan-kebiasaan karena mereka sudah sepakat kelihatannya ya. Sudah sepakat bahwa Minangkabau ini dipimpin oleh dua orang tokoh ini. Ya, ini nggak bisa lagi dibatalkan karena ini adalah sudah negosiasi ada.
Tapi kan dengan tipikal yang berbeda ini kan sering sekali konflik. Maka dalam konteks di sini supaya tidak konflik karena kita adalah satu ibu, harusnya kita tidak konflik, maka tokoh satu lagi tadi Datuk Baningkung itu sering mengingatkan, ya, hei kita ini kan satu ibu, ingat ibu kita Indo Jalito, gitu kira-kira gitulah ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Nah inilah yang kemudian menciptakan pola negosiasi khas Minangkabau. Dia selalu gelisah, dia selalu berkonflik, tapi di satu sisi dia sebenarnya punya cara ya untuk menegosiasikan itu. Ya gitu ya kira-kira ya. Jadi bukan berarti nggak pernah berperang, dulu pernah berperang. Nah ini yang saya bilang ini. Ya yang kalau nanti Anda ke Padang itu ada situs tempat pariwisata namanya Batu Batikam. Batu Batikam itu artinya batu yang ditikam gitu. Ya. Ini adalah menhir gitu ya. Tengahnya itu berlubang yang dipercayai oleh masyarakat Minangkabau itu adalah bekas tombaknya gitu ya Datuk Ketemenggungan tadi ketika ingin menombak adiknya Datuk Perpatih tadi. Tapi karena sudah diingatkan tadi, dia akhirnya ini. Ya, jadi bukan berarti nggak pernah berselisih. Tapi dalam konteks sekarang, lama-kelamaan cara menegosiasikan itu akhirnya menjadi budaya. Nah, itu yang kita lihat tadi. Ya, salah satunya tadi, umpamanya tadi apa tadi? Nah, ini ya. Menurut adat, kan matrilineal ini. Kalau menurut adat matrilineal, harta itu diberikan kepada perempuan. Tapi ketika Islam masuk, patrilineal, kan Islam kan cenderungnya kan patrilineal. Maka harta harusnya lebih banyak pada laki-laki. Ini konflik jadi. Solusinya apa? Harta dari kakek kita diberikan kepada anak perempuan. Tapi harta pencarian kita sendiri selama hidup bisa diberikan kepada laki-laki. Ya, anaknya Nadia, jadi Nadia ini adalah saudara saya, gitu ya, saudara kandung saya, gitu ya. Yang mengasuh anaknya Nadia itu adalah saya tanggung jawab. Mama namanya kalau dalam masyarakat Minangkabau. Matrilineal ya. Jadi saudara laki-laki ibu itulah yang bertanggung jawab mengasuh anaknya tadi. Jadi anak Nadia ini, Nadia sebagai adik saya, anaknya itu saya tanggung jawab mengasuhnya. Menurut adat ya. Tapi menurut agama, tanggung jawab terhadap anak Nadia itu adalah suaminya. Ya kan? Kan bisa kelahi saya dengan suaminya Nadia jadi bisa berkonflik jadi. Siapa sebenarnya punya tanggung jawab? Maka dalam konsep Minangkabau, ya itu yang kemudian muncul ya ada pepatah anak di pangku, ya anak saya harus saya pangku, maksudnya harus saya lindungi, harus saya sayangi, tapi anak Nadia tadi, kemenakan saya tadi, itu tetap harus saya bimbing gitu dalam kehidupannya. Ya, jadi solusinya kira-kira seperti itu. Muncul selalu gitu ya. Jadi akhirnya tadi nggak pernah berkonflik jadinya. Ya, nah itulah sebabnya banyak orang mengatakan itulah sebabnya kenapa Minangkabau itu bisa ada di mana-mana. Karena dia adaptif. Karena dia bisa mencarikan solusi gitu ya, mencarikan solusi, menegosiasikan antar dua hal yang berseberangan. Ya, oke. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan teman-teman, sesi terakhir mungkin. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Nabil, biasa dipanggil Faisal. Jadi gini Pak Prof, mengenai mitologi sama asal usul dari etnis Minangkabau itu, apakah masih relevan dengan masa sekarang Pak? Apakah orang-orang Minang itu masih pada percaya nggak sama
mitos-mitos sama yang sudah ditafsirkan oleh para ahli. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Esa. Masih ada lagi yang lain kira-kira Masih ada nggak? sebelum kita ini? Ya. Kayaknya nggak ada lagi, Prof. Mungkin Oke, Faiz oke. ada. Jadi mitos itu kan kelihatannya kan nggak masuk akal ya. Mitos itu kan kelihatannya kan nggak masuk akal. Ya, tidak rasional lah gitu kira-kira. Ya, itu biasa. Makanya dalam kehidupan sehari-hari orang nggak terlalu banyak percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Tapi dalam teori mitos itu, dalam teori mitologi itu, ya, mudah-mudahan nanti bisa belajar itu. Salah satu teori mitologi itu, ya, mitos itu dia mengandung pesan tertentu. Ada pesan sebenarnya yang ingin disampaikan. Ya, tapi cara menyampaikan pesannya itu, cara menyampaikan khas masa lalu. Ya, kalau zaman Hindu itu kan kelihatan ya, tidak boleh ngomong, tidak boleh to the point. Dia harus ini. Ya, nah tugas kita lah sebagai antropolog membaca ada pesan apa di balik mitos itu. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi dalam konteks ini akhirnya dia melalui kajian-kajian oleh teman-teman dari antropologi, mitos itu menjadi relevan dia. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, gimana ya? Gimana bentuknya kira-kira kalau puncak Gunung Merapi sebesar telur itik gitu. Nah itu gimana itu bentuknya itu kira-kira gitu ya. Ya, kan nggak mungkin ya. Banyak orang kan nggak percaya gitu. Ya, kira-kira seperti apa maksudnya? Puncak Merapi itu ketika itu masih sebesar telur itik. Ya, Gunung Merapi kan nggak mungkin sebesar telur itik gitu. Gitu ya. Tapi maksudnya bukan telur itiknya itu gitu. Tapi mungkin ada sesuatu sebenarnya di balik itu ya yang ingin dikatakan, yang ingin dijelaskan di dalam mitos itu. Jadi ya kira-kira gitu ya maksudnya ya. Jadi persoalan relevan dengan tidak relevannya tergantung bagaimana pembacaan kita terhadap mitos itu sendiri. Ya. Oke, baik Jadi Pak. saya ambil contoh umpamanya gini. Saya ambil contoh umpamanya gini. Eh, Nanti Anda ketika membaca umpamanya ada beberapa cerita-cerita gitu ya, mitos yang kaitannya dengan masyarakat Banjar gitu. Itu baca ya. Saya yakin beberapa hal yang di dalam mitos-mitos orang Banjar itu ada kaitannya dengan sungai gitu ya. Karena kan biasanya kan lingkungannya kan seperti itu. Ya, saya yakin ada hubungannya dengan burung gitu ya. Ya, nanti coba pelajari itu. Kalau Dayak kelihatan ya ada burungnya, mitosnya itu terkait dengan burung itu Dayak kelihatan. Ya, dari tampilannya sudah kelihatan. Ya, jadi artinya pada dalam konteks ini itu ada pesan tersendiri gitu. Jadi bukan ini. Gitu. Jadi membaca mitos itu jangan membaca apa ya, jangan menerjemahkan gitu kira-kira gitu ya, jangan menerjemahkan. Gitu. Ya, jangan menerjemahkan. Karena kalau menerjemahkan apa istilahnya? Bisa salah kita. Ya, itu harus dimaknai, dibaca maknai. Ya, itu. Ya, ya pasal ya. Oke, jadi menurut saya tetap relevan kalau seandainya kita bisa memahami ini. Jadi umpamanya gini, contoh lain ya untuk mempertegasnya. Anda percaya nggak gitu ya? Apa namanya itu Malin Kundang. Kan di Minangkabau itu ada cerita tentang anak durhaka namanya Malin Kundang. Ya, dia menjadi terkenal Malin Kundang. Malin Kundang itu sebenarnya adalah mitos. Itu adalah semacam sebuah cerita-cerita yang sering disampaikan dalam nyanyian-nyanyian gitu ya. Awalnya itu nyanyian-nyanyian ya melalui musik-musik tradisional ya di masyarakat pesisir awalnya. Tapi lama-lama orang percaya gitu ya, Malin Kundang itu memang ada gitu ya. Benar nggak Malin Kundang itu memang ada? Ya memang ada, ya. Tapi maksudnya bukan Malin Kundang seperti yang kita lihat di Kota Padang itu. Tapi Malin Kundang di sini artinya anak yang durhaka. Di Minangkabau namanya Malin Kundang, ya.
Di Batak ada lagi rasanya itu apa? Saya lupa namanya. Anak durhaka juga gitu ya. Ya. Di Aceh namanya atu belah gitu, atu belah gitu. Ya. Di Bangka Belitung kalau nggak salah batu betangkuk kalau nggak salah namanya. Ya. Itu cerita anak durhaka juga gitu. Ya. Tapi kebetulan namanya kalau di Minangkabau ya Malin Kundang. Gitu. Kan lucu juga kalau Malin Kundang umpamanya ya apa ke tempat Aceh gitu ya, yang di pegunungan gitu ya. Karena Padang kan daerah pesisir, ya. Maka saya yakin mitologi, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Banjar itu nanti banyak kaitannya dengan air, gitu ya, dengan sungai, gitu ya, dengan ini. Nanti silakan cek, ya. Oke, saya pikir itu dari saya silakan ini. Ya, mungkin sebelum ditutup minta closing Oke, statement dulu, Prof. Ya. oke, oke. Terima kasih banyak atas pertemuan kita. Mudah-mudahan eh, nambah wawasan ya, apa namanya, nambah wawasan kita terkait dengan bagaimana tapi ingat pesan saya tadi ya. Pertama pesan saya sebagai antropolog tugas kita membaca, mempertanyakan mengapa. Jadi apa yang kita lihat di Minangkabau tadi, realitas-realitas Minangkabau tadi, itu realitasnya. Tugas kita membaca, ya. Nanti Anda bisa membaca. Mengapa orang Banjar itu, gitu ya, punya tradisi apa yang terkenal di Banjarmasin itu pasar terapung. Nah, gitu ya. Itu kan realitasnya ya. Nanti pertanyakan ya, kenapa kok muncul ya pasar terapung? Itu tugas antropolog. Jadi tidak sekedar hanya membaca, hanya menjelaskan realitasnya, tapi pertanyaan di balik mengapa realitasnya demikian. Oke, melalui kajian-kajian, melalui etnografi Minangkabau tadi, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kita itu adalah membaca realitas tentang orang Minangkabau itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan menambah pemahaman. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasinya. Terutama terima kasih banyak kepada Pak Ferdi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin sebelum kita bubar kita foto dulu, Prof. Teman-teman Oke, lengkap semuanya. Ya, sip. Ayo gaya bebas. Nah, gitu ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Nanti Prof Zainal juga akan ke Banjarmasin, Prof ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu ya di Banjarmasin ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdi. Terima kasih banyak semuanya ya. Saya undur diri ya. Saya undur diri. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih.